Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C31996. Baik, kita langsung saja. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang teorema Thevenin dan teorema Norton. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya, sebaiknya saya membahas sedikit tentang teorema Thevenin dan teorema Norton. Teorema Thevenin adalah salah satu teori elektronika atau alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi suatu rangkaian sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi yang ekivalen. Teorema Thevenin ini sangat bermanfaat apabila diaplikasikan pada analisis rangkaian yang berkaitan dengan daya atau sistem baterai dan rangkaian interkoneksi yang dapat mempengaruhi satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Teorema Thevenin ini ditemukan oleh seorang insinyur yang berasal dari Prancis, yaitu M.L. Thevenin. Nah, bunyi dari teori ini yaitu setiap rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan hanya satu tegangan tunggal dan satu resistor yang terhubung secara seri. Nah, kita lanjut ke teorema yang kedua, yaitu teorema Norton. Teorema Norton adalah salah satu teori atau alat analisis yang dapat digunakan untuk menyederhanakan suatu rangkaian linear yang rumit menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Berbeda dengan teorema Thevenin yang penyederhanaannya menggunakan sumber tegangan. Dengan merangkai resistor ekivalen secara seri, teorema Norton menyederhanakannya dengan menggunakan sumber arus ekivalen dan perangkaian resistor ekivalen secara paralel. Nah, bunyi dari teorema ini yaitu setiap jaringan listrik linear atau rangkaian rumit tertentu dapat digantikan oleh rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari sebuah arus sumber dan sebuah resistor yang diparalelkan. Nah, itu saja sedikit pembahasan tentang teorema Thevenin dan teorema Norton. Nah, kita langsung ke praktikumnya. Silakan. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi Proteusnya. Nah, di sini kita pilih New Project. Oke, kita tunggu. Nah, kita next. Yes. Di sini kita pilih landscape A3 ya. Oke, next. Finish. Nah, sudah sampai di tempat uji cobanya. Di sini pertama-tama kita klik tombol P yang ada di situ. Kita bisa lihat sendiri. Nah, kita tulis keywordnya baterai. Oke, kita pilih yang nomor 3 ini, sel. Nah, oke. Lalu kita cari lagi, yaitu resistornya. Kita ketik saja di keywordnya, yaitu resistor. Nah, kita langsung okekan saja. Lalu jangan lupa juga kita tambahkan ohmmeternya. Ohmmeter. Ini digunakan untuk mencari hambatan penggantinya nanti. Nah, sudah ada ketiga komponen yang kita inginkan. Baik, pertama kita melakukan uji coba
terhadap teori Thevenin. Oke, kita zoom dulu biar lebih jelas. Yang pertama, kita ambil komponen-komponen yang berhubungan dengan teori ini. Yang pertama kita ambil itu baterainya, ini kita tempelkan di ini saja cukup. Nah, oke, di situ. Lalu kita ambil resistornya. Kita menggunakan 7 resistor ya, teman-teman. Pertama kita letakkan di sini. Bentar, atur dulu di sini. Nah, di sini. Di sini. Enam, 7. Nah, ini dia. Kita susun dulu biar enak dilihatnya. Oke, ini juga. Sorry, kita susun. Nah, sudah ini. Dan karena ini kita mencari tegangannya, berarti kita membutuhkan voltmeternya. Kita ambil dari sini. Oh, dari sini. Nah, ambil yang DC voltmeter dan kita ambilkan. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita hubungkan. Sebentar, ini belum kita rotate. Ini kita rotate saja, putar maksudnya ini. Nah, ini sebentar, kita rotate. Ini juga rotate. Nah, seperti itu. Sebaiknya kita susun lagi ini. Bisa ini mungkin juga kita rapi itu. Siap. Bentar, kita lagi nyusun ya. Sudah kita susun. Ini tinggal kita hubungkan dengan kabelnya. Nah, ini saja. Sudah. Itu. Ini. Oke. Oke, kita hubungkan saja seperti ini ya. Nah, itu juga
hubungkan semua kabelnya terlebih dahulu. Oke. Ini. Oke. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, ini. Jadi untuk nilai-nilainya kita sesuaikan sesuai di dalam penuntun, yaitu baterainya 9 volt. Oke. Untuk R1-nya 2000 2K. R2-nya 2K juga. R3-nya 1K. R4-nya 2K. R5-nya 1K. Ininya 2K. Sorry, 2K. Dan untuk R7-nya yaitu 500 ohm. 500. Nah, yap. Ini kita perbesar dulu lah biar lebih jelas. Nah, ini jelas ya. Ini rangkaiannya sudah benar, tinggal kita simulasikan dengan memencet tombol yang ada di sudut kiri bawah ini. Nah, kita dapatkan hasil yaitu 1,12 volt. Lalu kita akan mencari hambatan penggantinya. Untuk mempermudah, kita copy saja ini rangkaian yang sudah kita buat seperti ini, lalu kita copy to clipboard. Nah, dan sebentar kita ini akan dulu. Nah, oke, sorry. Lalu kita paste di sebentar. Maaf. Nah, kita paste di sini. Oke. Kita sesuaikan tempatnya sini. Oke. Bentar. Oke. Nah, di sini karena kita mencari hambatan pengganti, maka sumber tegangan tidak kita perlukan. Di sini kita bisa hapus saja yang ini bagiannya. Tinggal kita delete ini. Sorry. Kita delete objek. Nah, dan ini karena kita mencari ohmmeter hambatan pengganti, maka yang voltmeternya kita ganti dengan ohmmeter. Kita delete juga, kita cari ohmmeter. Nah, ini ya, kita letakkan di sini. Nah, oke, di situ. Seperti itu, ini tinggal kita hubungkan saja ini.
Nah, sudah kita hubungkan begini. Oke, baik. Dan untuk nilai R terakhirnya R14 yaitu kita ganti menjadi 510. Nah, oke. Nah, untuk nilai ininya, ini kan masih ohm, kita ganti ranknya jadi kilo ohm. Nah, gitu. Tinggal oke. Nah, ini tinggal kita simulasikan seperti ini, sama seperti yang tadi simulasikan. Oke, sorry, ini kabelnya salah ini. Maaf. Nah, untuk teman-teman harus hati-hati ya untuk menghubungkan kabelnya. Bentar, tidak boleh sembarangan. Seperti ini. Nah, dan ini. Oke, ini sudah bisa kita simulasikan. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 1,5100 kilo ohm. Nah, kita perbesar lagi gambarnya. Nah, dua gambar berikut ini merupakan gambar dari teori Thevenin. Oke, bisa Anda lihat sendiri. Kita jajarkan aja biar bagus. Nah, seperti ini. Lalu untuk mencari teori Nortonnya kita copy saja biar lebih mudah. Kita copy yang bagian ini, yang tadi kita copy to clipboard, lalu kita tempelkan di sini. Nah, seperti itu. Ini kita perbesar lagi biar lebih jelas. Ini, oke, sebentar. Nah, di sini karena kita mencari ampere meter dari teorema Norton ini, maka kita harus menggunakan ampere meter. Kita ambilnya di sini. Nah, DC ampere meter. Bentar. Oh, ini kita hapus dulu, kita ganti dengan ampere meternya. Nah, gitu. Tinggal kita rotate, jangan lupa di rotate seperti itu. Nah, kabelnya tinggal kita hubungkan. Oke, seperti ini. Nah, ini kan masih ampere, ranknya kita ganti menjadi miliampere. Nah, ini kita jadi miliampere. Oke. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita simulasikan. Nah, kita dapatkan 0,75 miliampere. Nah, selanjutnya kita mencari hambatan pengganti pada teori Norton. Kita copy saja yang bagian atasnya ini, hambatan pengganti pada teori Thevenin tadi. Kita copy biar lebih mudah.
Oke. Copy, ini copy. Nah, kita tempelkan di sini. Oh, bentar. Nah, ini. Sebentar, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, ini kita hubungkan kembali. Dan untuk satuannya kita jadikan miliampere. Kita kembali ke hambatan pengganti untuk teori Norton. Ini seperti ini. Nah, untuk ininya kita ubah posisinya. Untuk ohmmeternya kita ubah posisinya ke sini. Dan jangan lupa kita rotasikan. Nah, itu. Dan untuk kabelnya, oh, sorry. Nah, seperti itu. Ini sudah, ini tinggal kita simulasikan. Nah, kita dapatkan hasil yaitu 1,5100 kilo ohm. Nah, oke, bisa dilihat semuanya. Ini beginilah bentuk teori Thevenin dan teori Norton. Oke, kita susun dulu. Ini juga. Nah, seperti itu. Kita zoom. Nah, inilah hasil dari praktikum yang saya lakukan. Mungkin dapat menambah wawasan teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke, sekian dari saya. Mungkin dapat menambah wawasan Anda tentang teorema Thevenin dan teorema Norton. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.